Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila mamaril ayyam wa sallam tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna sholata imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib pertama saya berkewajiban mengajak hadirin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dengan benar-benar sesuai dengan aturan dan mampu meninggalkan segala larangannya semata-mata karena Allah. Selanjutnya marilah kita meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah karena dengan hidayah dan taufiknya pada hari ini kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Suasana semacam ini tentunya amat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, yang pada saat ini dari tempat ini saya sebagai khatib hanya ingin mengajak hadirin untuk secara sendiri-sendiri sambil duduk bersimpuh memanjat doa kepada Allah agar mereka yang ada di Palestina, umat Islam, mendapatkan kesabaran, tabah dan kuat serta mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapi Fir'aun Israel dan sekutunya. Hanya doalah yang mampu kita sumbangkan bagi mereka yang tertindas di sana. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Adil, karena dalam sejarah peradaban manusia, sepanjang sejarah peradaban manusia, Israel atau Masjidil Aqsa tentu akan jatuh bangun, yang pada suatu ketika nanti akan ditolong oleh Allah dan dihabisi semua orang-orang bangsa-bangsa Yahudi itu. Demikian yang ada cerita di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan invasi Israel ke Palestina di tempat ini. Karenanya marilah kita kembali kepada diri kita masing-masing, kembali ke masjid di mana kita tengah beribadah di tempat ini. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid hanya dibangun untuk ketakwaan. Sesungguhnya masjid didirikan untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Masjid tempat memperbaiki diri. Di masjid kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan. Di masjid kita berdoa untuk keselamatan diri kita, keselamatan umat muslimin, dan keselamatan umat secara keseluruhan. Di masjid pula tempat kita mengontrol diri, mengontrol ibadah yang sudah dan sedang kita lakukan. Sudah sesuaikah ibadah kita dengan ketentuan syarak? Hadirin rahimakumullah, salah satu ibadah yang wajib, yang paling ditentukan adalah sholat. Dengan berpedoman kepada hadis Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti yang kalian lihat aku sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tata cara Nabi melakukan sholat
dijadikan pedoman sholat yang disebut dengan kaifiatus sholat, tata cara sholat, yang sekaligus menjadi ukuran sah dan tidaknya salat seseorang yang dilakukan menurut ketentuan syara. Hadirin rahimakumullah, sekedar untuk menyegarkan ingatan kita, marilah kita buka-buka kembali buku pelajaran tentang sholat. Sholat dalam kondisi normal yang sah dan benar ialah salat yang memenuhi syarat-syarat sahnya sholat dan rukunnya sholat. Syarat sahnya sholat dalam kondisi yang biasa adalah pertama mengerjakan sholat seperti suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian dan tempat yang dipakai sholat dari najis, dan menutup aurat, menghadap kiblat sudah masuk waktu sholat. Sedangkan rukun sholat ialah kewajiban yang harus kita kerjakan di dalam sholat secara bertahap. Secara garis besar rukun sholat dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, rukun qalbi, yaitu rukun yang dikerjakan oleh hati. Rukun qalbi hanya satu, yaitu niat. Niat ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, di sanalah niat sholat kita dihadirkan. Kelompok yang kedua dari rukun sholat ialah rukun qauli, yaitu pekerjaan yang dikerjakan yang harus dilakukan mulut dengan ucapan. Berbeda dengan yang pertama, pada kelompok ini bacaan-bacaan yang menjadi rukun ini harus terdengar jelas, huruf demi huruf, minimal oleh kita orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada 5 bacaan yang termasuk ke dalam kelompok ini. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus kedengaran oleh kita, jangan diucapkan dalam hati. Yang kedua, Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu juga harus kedengaran oleh kita, huruf demi huruf, minimal oleh kita, jangan dibaca di dalam hati. Karena manakala dibaca dalam hati, maka sholatnya tidak sah, karena ini rukun qauli, rukun yang diucapkan. Yang ketiga, tahiyat akhir, yaitu bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai dengan terakhir, dan diakhiri dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di sanalah yang disebut dengan tahiyat akhir. Baru yang keempat adalah sholawat atas Nabi, minimal Allahumma sholli ala Muhammadin atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sudah, selebihnya adalah sunnah. Dan yang kelima dari rukun qaul ini adalah mengucapkan salam yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Ulangi, assalamualaikum warahmatullah. Jangan dibaca assalamualaikum, tapi harus assalamualaikum warahmatullah. Kelima bacaan ini harus dibaca sampai selesai pada setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Hadirin rahimakumullah, kelompok ketiga dari rukun sholat itu adalah rukun fi'li, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan oleh anggota tubuh seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain. Semuanya memiliki aturan. Berdiri harus bagaimana, ruku harus bagaimana, i'tidal harus bagaimana, dan semuanya adalah dilakukan dengan tumaninah, dengan anteng. Oleh karenanya maka berdiri, ruku, i'tidal dan sujud dilakukan secara anteng, secara tumaninah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, apa yang saya uraikan di atas sekali-kali hanya menyegarkan kembali ingatan kita tentang kaifiatus sholat, tidak bermaksud untuk menggurui. Sekian kiranya khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, kiranya ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan untuk jamaah rahimakumullah. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la syaqafan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitah wa yassirtahu fayassir lana umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa akhtim bis salati amalina. Allahumma a'izil muslimin, Allahumma alikil a'da'aka a'da'id-din, Allahumma ahlikil a'da'aka a'da'id-din, Allahumma ahlikil yahudi fi Palestin, Allahumma ahlikil yahudi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum. Ala dzikrillahi akbar.